perempuan kalau udah nikah di rumah aja. Nggak bisa aku tuh. Kalau pekerjaan rumah itu tugasnya perempuan, laki-laki itu mencari uang, itu yang ada di kalangan masyarakat biasanya begitu. Hei para laki-laki suami, kapan terakhir kali nyuci piring, nyuci baju, nyapu, masak, nyuapin anak? Masih ingat nggak? Laki-laki fokus cari nafkah, ngurusin rumah, tugasnya perempuan. Cara pandang kayak gini masih dianut sebagian besar masyarakat kita. Jadi kayaknya dikit deh laki-laki yang nyuci piring, nyuci baju, apalagi masak. Ngomong anak, 80% bundanya. Waktunya lebih banyak bunda ya di rumah. Kamu kan yang nyuci piring? Ya, Enggak. gantian sih. Oh ya gantian. Iya. Tapi Kadang-kadang. kebanyakan dia. Ya. Nyuci baju nggak pernah. Ini Undang-Undang Perkawinan, salah satu aturan utama yang diacu ketika ngomongin hubungan pernikahan di Indonesia. Nih di sini disebutkan kalau suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kondisi pembagian kerja rumah tangga di Indonesia sempat diteliti platform survei Jakpat pada 2020. Hasilnya menunjukkan responden laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda pendapatnya soal gambaran ideal tugas suami istri. Bagi mereka, peran domestik seperti urusan belanja, beberes rumah, mengurus anak, dan mengatur keuangan rumah tangga adalah tanggung jawab istri. Sedangkan suami berperan di ranah publik untuk mencari nafkah atau mengerjakan hal-hal bernuansa maskulin seperti ngebenerin peralatan rumah yang rusak. Yes, sering banget dituntut, apalagi dulu waktu Eyang aku masih ada gitu ya, setiap rumah Eyang kayak, kakak, kamu tuh anak perempuan, harus bisa yang namanya membereskan rumah. Kodratnya perempuan ya memang seperti itu. Kalau ekspektasinya jelas, karena di rumah saya, ibu saya seperti koboi yang maksudnya jarang masak. Kalau sekali masak mungkin bisa sekali dalam sebulan. Jadi tentu saya ketika mau menikah, ya yang saya rindukan, ekspektasikan adalah istri yang pandai memasak. Setidaknya ada 3 hipotesis yang berusaha menjelaskan mengapa laki-laki enggak melakukan pekerjaan domestik. Pertama, hipotesis epistemik. Sejak kecil, anak melihat ayahnya hanya mencari nafkah, sedangkan ibunya mengurus rumah. Pemahaman ini tertancap betul dan akhirnya mereka bawa hingga menikah. Kedua, hipotesis motivasi. Sebenarnya laki-laki bisa melakukan urusan-urusan sumur dan dapur, tapi bagi mereka pekerjaan ini terlalu remeh, atau mereka enggan hasil kerja domestik mereka dikomentari oleh ibu, istri, atau saudari perempuannya. Yang ketiga, hipotesis struktural. Dalam hal ini, laki-laki mau-mau aja melakukan urusan rumah, tapi tuntutan di tempat kerja membatasi mereka. Misalnya, laki-laki cenderung diminta lembur sampai malam atau dinas keluar kota. Masalah lainnya, sedikit perusahaan yang memberi cuti persalinan yang cukup lama bagi ayah. Ada urusan kuliah, itu paling malas kalau disuruh-suruh dulu gitu. Waktu itu ibu bilang, kamu perempuan harus bisa semuanya gitu. Jadi semuanya sih dipelajarin gitu, dari awalnya sapu pel, cuci piring, akhirnya jadi setrika dan lain-lain sih. Waktu masih di rumah gitu ya, tinggal sama orang tua, kamu harus bisa masak biar nanti kalau tinggal sendiri nggak kelaparan gitu. Anak laki-laki tuh boleh ya lari-larian di kelas, bermain gitu. Tapi anak perempuan nggak boleh. Udah kamu nggak boleh, harus diam gitu. Sih? Iya, betul. Aku kalau di sekolah tuh nggak boleh loh perempuan tuh nggak boleh gitu. Harus duduknya rapi, harus nggak boleh pecicilan. Tapi kan udah banyak perempuan yang bekerja. Data dari Badan Pusat Statistik bilang nih, sekitar 50% perempuan di usia kerja bekerja. Bagus dong. Iya, tapi coba lihat, selama 2 dekade terakhir, angka partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia stagnan di angka sekitar 50% itu loh.
Analisis terhadap kondisi 9.000 perempuan selama 20 tahun juga mengungkap lebih dari 40% perempuan usia 20 sampai 44 tahun tidak bekerja setahun setelah kelahiran anak pertamanya. Hal ini berkaitan banget dengan apa yang disebut beban ganda, salah satu bentuk ketidakadilan gender terhadap perempuan. Nah, implikasi dari berbagai kajian yang ada, implikasi atau dampak dari peran ganda, terutama yang dialami oleh perempuan, itu sebetulnya adalah apa yang kita sebut sebagai interrole konflik. Karena yang satu, kewajiban perempuan kan gitu ya, mengurus rumah tangga segala macam itu kan menjadi sebuah kewajiban gitu. Nah, ranah publik itu dianggap sebagai bagian dari hak perempuan kan untuk mengaktualisasi diri gitu. Tapi dia sebetulnya punya kewajiban dan tuntutan dari tempat kerjanya. Nah, sehingga ketika usaha untuk mengombinasikan dua peran itu sebetulnya tidak terlalu mudah bagi sebagian perempuan dan bahkan mengalami dilema, dan itulah yang sebetulnya kemudian menghadapkan perempuan pada apa yang disebut sebagai konflik peran. Aktualisasi itu kan sebenarnya luas ya. Kalau dia nggak bekerja ya mungkin dia bisa melakukan sesuatu, tapi maksudnya format keluarga itu harusnya tidak membuat batasan itu gitu. Dia tidak membuat kerangkeng atau individu masing-masing tuh harus tetap berkembang gitu. Kayak aku jadi inget ada satu sinetron gitu yang istrinya dimarahin gara-gara bikin TikTok mulu. Aku nggak nonton sih. Kamu marah nggak kalau aku bikin konten? Bicara soal format keluarga, di awal kita banyak membahas format keluarga yang biasa disebut tradisional ya, di mana suami cari duit dan istri ngurusin rumah. Tapi sebenarnya ada setidaknya 3 format pembagian peran lain yang mungkin bisa para pasangan suami istri pilih nih, yaitu format bertukar peran dan format berbagi. Format berbagi bisa dipecah lagi menjadi format berbagi berdasarkan tugas dan format berbagi secara fleksibel. Untuk di kawasan Asia Tenggara, menurut Hill Asian Gender Equality Perception Survey 2016, sebagian besar format rumah tangga jenisnya berbagi berdasarkan tugas. Nah, kalau kamu sedang atau ingin menjalani format pembagian peran suami istri yang mana? Pertanyaan menarik. Coba, apakah format pembagian peran itu berpengaruh ke misalnya keharmonisan rumah tangga pasangan? Nah, pas nih, masih dari survei yang sama. Ini adalah persentase suami dan istri yang puas dengan pembagian peran rumah tangga yang tengah dijalaninya. Di format tradisional, 82% suami merasa puas, sementara istri yang puas hanya 64%. Ternyata ada jarak kepuasan yang begitu besar di format rumah tangga ini. Kondisi serupa juga terjadi di format bertukar peran. Dan bila dikupas lebih dalam lagi lewat pertanyaan seberapa ingin mengubah pembagian peran yang lagi dijalani sekarang, dibanding format lain, jauh lebih banyak istri ketimbang suami di format rumah tangga tradisional ingin mengubah pembagian peran mereka di rumah tangga. Artinya, format berbagi dirasa lebih nyaman bagi suami dan istri. Studi lain pada 2018 terhadap 106 responden di Yogyakarta yang menikah juga memperkuat argumen itu. Sebanyak 54% mengatakan bahwa mereka sangat bahagia dalam keluarga mereka. Dari angka tersebut, hampir 2/3 menggambarkan fleksibilitas peran gender dalam pernikahan mereka tinggi. Belum lagi dampak ekonominya. Tadi kan partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia mandek di angka 50-an%. Analisis dari Cameron dan Suarez dari Melbourne Institute menunjukkan jika partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia ditingkatkan untuk mencapai target G20 sebanyak 58,5% pada 2025, maka pertumbuhan PDB tahunan diestimasikan akan meningkat sebesar 0,67 poin persentase. Memang pekerjaan full time mother kan nggak yang segampang mungkin ya, namanya juga ibu rumah tangga, padahal itu pekerjaan yang menurut aku nggak ada pernah habisnya, nggak pernah ada selesainya ya. Karena dari bangun pagi sampai tidur, sampai kadang tidur aja tuh seorang ibu rumah tangga tuh masih mikirin kerjaannya. Tadi itu udah dipanasin belum ya, makanannya udah masuk kulkas belum ya, sampai kayak gitu. Terus untuk besok pagi tuh sarapan apa ya, itu tuh kayak hampir 24 jam gitu yang seorang ibu rumah tangga pikirin gitu. Ada usaha-usaha untuk mencoba memperjuangkan bagaimana sebetulnya perempuan yang di rumah itu sebetulnya harusnya dihargai. Jadi kalau kita ASN misalnya atau kita kerja, itu kan ada tunjangan istri gitu ya.
Termasuk sebetulnya sekarang kan nggak boleh lagi di KTP itu ikut suami gitu. Pekerjaan ikut suami itu kan perjuangan sebetulnya. Karena dulu disebutnya kan ikut suami, sekarang kan pekerjaan ibu rumah tangga. Setara dalam rumah tangga adalah salah satu kunci untuk mengikis ketidakadilan gender dan menjaga keharmonisan pasangan suami istri. Sejumlah negara pun telah membuktikan kesetaraan dalam rumah tangga turut memberikan andil terhadap perkembangan ekonomi. Jadi, kapan terakhir kali nyuci piring, nyapu, nyuci baju, masak, nyuapin anak adalah pertanyaan yang seharusnya tiap hari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudah seberapa setara kita terhadap pasangan kita? Nggak melulu itu ayah harus bekerja mencari uang tapi dia nggak mau sama sekali megang anaknya. Nah itu yang kita nggak pengen ya. Idealnya kalau menurut aku sebenarnya kesepakatan aja sih. Misalkan sama-sama bekerja nih gitu kan. Karena aku nanti pengennya juga kalau udah berumah tangga kerja juga gitu. Ya dibagi aja, misalkan hari ini sibuk gitu, berarti yang mengerjakan tugas rumah yang laki-laki. Terus nanti kalau misalnya laki-lakinya sibuk atau keluar kota atau apa, ya perempuan gitu sih. Kayak masak gitu kan nggak ada keharusan bahwa Harus suami atau istri. iya gitu, tapi lebih ini aja apa Mungkin ya kayak itu atlet bulu tangkis yang atlet bulu tangkis ganda ya. Maksudnya mungkin secara teknik mereka bagi-bagi gitu kan, tapi pas di kenyataan di lapangannya ya saling ini aja, saling berbagi tugas. Ya kayak gitu.